Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa bihi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-82. Idza aratta an ta'rifa qadraka indahu, jika engkau menginginkan mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, fangdur madza yuqimuka fihi, maka lihatlah apa yang telah Allah, yang telah engkau laksanakan. Perintah Allah, lihatlah bagaimana engkau mendudukkan Allah di dalam hatimu. Jadi sebetulnya kita bisa melihat bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Kita melihat bagaimana, sejauh mana Allah itu ada di hati kita. Bila kita bisa tersambung kepada Allah 24 jam, ya seperti itulah kedudukanmu. Kalau dalam suatu 24 jam ingat kepada Allah hanya beberapa detik, beberapa menit, ya itulah kedudukanmu di sisi Allah. Contoh sholat 5 waktu. Dalam sholat cuma dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Kita ingat dalam waktu 10 menit itu aja nggak bisa total. Yang ingat mungkin hanya 2 menit atau berapa. Dan ingat Allah pun itu kita ingat apanya? Ingat namanya atau apa? Nah ya disitulah kedudukan kita di sisi Allah. Dan untuk melihat kedudukan seseorang di sisi Allah ini ada 2 macam. Yang pertama, kedudukan orang awam atau orang umum. Orang umum dikatakan beruntung, yaitu bisa diketahui jika dia selalu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa dikatakan celaka bila ia selalu maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang umum, orang secara kebanyakan orang. Tapi bagi orang yang kedua adalah orang khos atau orang khusus. Orang khusus itu bisa melihat kedudukannya sendiri sebetulnya. Di mana kedudukannya sendiri? Yaitu kedudukannya sendiri di mana kedudukan Allah berada di hati mereka. Jika kita orang khusus, maka untuk melihat bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, kita bisa melihat hati kita, sejauh mana kita bisa menyambungkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah berapa jam, berapa menit, dan seterusnya. Di mana kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya disitulah
kedudukan kita di sisi Allah. Seperti itulah. Jika belum 50% lebih, berarti kita belum bertuhan. Bertuhan ya minimal 51%. Karena di Al-Quran dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Berarti kalau 51% kita baru di situ mementingkan kepentingan Allah. Tapi kalau cuma sholat 5 waktu, katakanlah 10 menit kali 5, berarti berapa itu? 50 menit. Jika itu benar-benar full, bisa khusyuk, bisa hudur, bisa menyambung kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru 50 menit, tidak ada 1 jam. Jadi kita baru bisa untuk Allah 1 jam, yang 23 jam kemana? Tidak bisa. Berarti kita belum taat kepada Allah. Dalam kebanyakan waktu kita hanya sebagian sedikit sekali. Nah, kedudukan kita di sisi Allah ya seperti itu. Berarti kita di sisi Allah kedudukannya hanya sedikit sekali, jauh sekali. Separuhnya lebih tidak, seperempatnya tidak, sepertiganya tidak. Belum, jauh sama sekali. Rasul bersabda, siapa yang ingin melihat kedudukan Allah, siapa yang ingin melihat kedudukanmu di sisinya, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di hatinya. Maka sungguhnya Allah mendudukkan hambanya sebagaimana hamba mendudukkan Allah di hatinya. Bisa jadi dalam fisiknya ibadah sholat 5 waktu, tapi hatinya bisakah? Sholat 4 rakaat 10 menit, bisakah 10 menit itu mendudukkan hati kita hanya untuk Allah semata? Nah, itulah bisa mengevaluasi diri kita hanya sebegitunya. Itu kita akan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Padahal kita hanya sedikit sekali bisa mendudukkan Allah di hati kita. Apalagi sholatnya bisa mi'raj. Mi'raj naik dimensi ke dimensi yang tak terhingga. Kita yang berasa di dimensi dunia, fisik dan akal, Allah berada di dimensi maha rohani yang tak terhingga. Istilah lain, amal akan dinaikkan ke Allah melalui langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai tingkat 7, sampai ke ars. Lauhil Mahfud, tempat pencatatan amal, dan itu melalui pemeriksaan malaikat per tiap langit penjaga amal. Jika amalnya masih belum bersih, ditolak. Lah bagaimana kedudukan kita di sisi Allah? Bisa jadi tidak ada nilai sama sekali amal kita di sisi Allah, karena tidak bisa nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyaknya sifat setan, sifat kebendaan, sifat nafsu dalam diri kita ketika beramal, sehingga gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silahkan lihat di karya Imam Ghazali di Minhajul Abidin di bagian terakhir dibahas masalah ini. Jadi sangat jauh kita itu jika mengandalkan amal kita untuk bisa selamat sampai diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada metodologi di dalam Torekoh untuk menyelamatkan amal kita, untuk menyambungkan amal kita supaya bisa nyambung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu istilahnya pakai wasilah. Wasilah itu adalah teknologi yang sama seperti aliran listrik. Di sini ada colokan listrik. Saya nggak tahu pusatnya listrik di mana. Ketika listrik di sini di colokan terdekat, kita mengetahui ada listriknya, colok di sini dan kabelnya nyambung, ada aliran listrik sampai di pusat pembangkit listrik yang tempatnya sangat jauh. Aku nggak perlu mengerti di mana tempatnya, maka akan nyambung juga. Sebagaimana juga teknologi handphone, kita mau menghubungi orang di jauh sana, ketika kita mempunyai alat handphone, kemudian tahu cara mengoperasikannya, ada sinyalnya, ada pulsanya, ada baterainya, syarat rukun terpenuhi, dan kita tahu nomor orang di sana, ketika kita telepon dan nyambung, sekaligus bisa nyambung. Seperti itulah teknologi, tapi teknologi metafisik, teknologi yang tidak bisa diakal dan panca indera, teknologi rohani. Dipelajari di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Fudail Ibnu Iyad mengatakan, seorang hamba bila ia dapat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah menunjukkan kedudukan Tuhan di hatinya. Berarti imannya kepada Tuhan, ya sejauh mana dia bisa taat kepada Tuhan itu. Itulah imannya kepada Tuhan dan kedudukannya di sisi Tuhan. Wahab bin Munabbah mengatakan, wahai anak Adam, ini Wahab bin Munabbah menceritakan hadis qudsi. Wahai anak Adam, taatilah perintahku dan jangan engkau beritahukan kepadaku apa kebutuhan yang baik bagimu. Yakni engkau jangan mengajari kepadaku apa yang baik bagimu. Sehingga aku Allah telah mengetahui kepentingan hambaku. Akan aku muliakan siapa yang taat kepadaku dan menghinakan siapa yang meninggalkan perintahku. Aku tak menghiraukan kepentingan hambaku sehingga hambaku memperhatikan hakku, yakni kewajibannya terhadapku. Dari sini seharusnya kita ketika beribadah kepada Allah tidak pamrih, tidak berharap apapun
tidak berharap imbalan apapun. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui. Yang kita pentingkan hanya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ibadah kita itu bisa diterima. Bukan yang terpenting banyaknya amal, tapi yang terpenting banyaknya amal. Yang terpenting amal yang diterima itu bagaimana. Nah itu. Bukan cuma ibadah, tapi enggak ada ilmunya, apalagi ilmu rohaninya gimana bisa nyambung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui apa kebutuhan kita nggak perlu minta apa imbalan ibadah kita. Karena kita dikasih modal 24 jam. Sebetulnya itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah, tapi kita belum bisa menggunakan semaksimal mungkin 24 jam untuk ibadah kepadanya. Bagaimana kita kok malah minta imbalan? Wong kewajiban kita belum kita penuhi sudah minta imbalan. Jika kita memenuhi ibadah itu pun asal-asalan, belum mengikuti syarat rukun diterimanya amal. Mengikuti syarat rukun dohir saja itu masih kesulitan, apalagi syarat rukun diterimanya amal. Syarat rukun bisa amal nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, untuk ini biar kita mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, kita belajar ilmu rohani, ilmu thariqah, ilmu yang bisa mengantarkan ibadah fisik kita dirubah menjadi ibadah rohani. Ibadah rohani dirubah menjadi nur. Istilahnya cahaya, atau istilah lain gelombang. Dari gelombang itulah yang mengantarkan kita ke sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal yang sampai sana. Seperti juga saya pakai HP nelpon, bukan suara saya yang nyampe Jakarta, nggak sampai 1 kilo saja suara saya nggak nyampe. Jadi suara saya dirubah menjadi gelombang. Amal kita di dunia kita rubah menjadi nur atau gelombang. Amal dohir dirubah menjadi amal rohani dirubah menjadi gelombang, dan gelombang itu bisa dikirim sampai sana ke Jakarta. Jadi gelombang ibadah yang kita rubah, ibadah dohir yang kita rubah menjadi gelombang nur, itulah yang akan kita hantarkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.